Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa minha ay al-waswayat tis'ah al-uzlah. La tashaban man kana ahla bitalatin wa tasahulin fid dini dzaka huwa bala. Wal uzlatul aula idza fasada zaman aw khafa min fitanin bitinin mubtala wa kadza idza khafa al wuqu'u bi syubhatin aw fi haramin aw lidzalika mumatsila. Berkata musannif, lanjutan dari pembahasan berikutnya, yakni tentang al-uzlah ay al-bu'du an mukhalaqatil khalq. Uzlah itu adalah menjauhkan diri dari bergaul dengan manusia. Kada banyak berkawan. Ini ada bagusnya, ada kurang bagusnya, tergantung posisi kita. Beliau katakan, la tashaban mangkana ahla bitolatin. Janganlah engkau berteman dengan siapa? Dengan orang yang bitolah. Bitolah itu maknanya di sini pasnya adalah pengangguran. Pengangguran bukan nggak punya gawean pekerjaan. Pengangguran fiddin dalam urusan agama. Artinya kada banyak beramal. Waktu dibuang sia-sia padahal bisa untuk mendapatkan keutamaan dengan berzikir, dengan belajar, dengan yang lainnya. Tapi justru digunakan untuk sesuatu yang tidak ada pahalanya. Ini pengangguran. Wa tasahulin fiddin, dan orang yang meremehkan agama. Wah, itu gampang aja. Allah itu Maha Pemaaf juga. Melakukan sedikit-sedikit salah, tidak apa-apa. Haram-haram dikit. Ada orang begitu kan? Jangan terlalu serius lah beragama itu. Gampang. Ya memang agama itu gampang. Allah berikan kemudahan lewat agama, tetapi bukan untuk dianggap gampang. Dosa jangan diremehkan. Zaka huwal bala. Yang demikian itu adalah bala cobaan. Jadi kalau kita lebih senang berteman dengan orang-orang yang nggak peduli dengan akhirat, nganggap enteng, itu adalah bala bagi agama kita. Kemudian beliau katakan, wal uzlatul aula idza fasadaz zaman. Menyendiri itu lebih utama jika zaman itu rusak. Kondisi masyarakat sudah banyak lalai kepada Allah Ta'ala. Ini pertama, lebih baik uzlah daripada bergaul merusak di situ. Memperingati kemerdekaan yang dilakukan, misalnya joget-joget tidak karuan, ada bidu wanita, ada macam-macam campur baur, maksiat begitu. Bukan syukur itu namanya, tapi kufur nikmat. Allah berikan nikmat, terusirnya penjajah malah digunakan untuk kemaksiatan. Nah seperti itu tidak usah dihadiri. Walaupun nanti bagi undangan, bagi apa? Door prize. Ini tidak usah. Kalau ada kemungkaran di situ, kecuali kita datang itu bisa mengajak orang berbuat baik, mendakwahinya, dan supaya kemungkaran itu tidak ada. Jadi lebih utama uzlah, menyendiri. Au khafa min fitanin bitinin mubtala, atau dia khawatir dapat musibah berupa terujinya agama, dapat fitnah urusan agama. Cobaan itu bisa urusan dunia, bisa urusan agama. Kalau kita misalnya kehilangan barang, kehilangan sendal atau apa, itu ujian dunia. Tapi ujian agama ini kita merasa salah satunya menganggap kemungkaran itu jadi biasa. Ya, biasa aja lah itu. Orang tak nutup aurat biasa aja sudah. Orang berzina bahkan dianggap biasa. Itu musibah.
Dan ini musibah besar dibandingkan musibah berupa musibah dunia. Imam Ibnu Abdul Bar itu mengatakan di dalam kitab beliau Bahjatul Majalis, akhi, wahai saudara, inna minar rijali bahimatan, kata beliau, sesungguhnya di antara orang itu ada bahimah, yakni hewan, fi suratir rajuli as-sami'il mubsir, dalam bentuk seorang laki-laki yang dia mendengar, dia melihat. Fitonun likulli musibatin fi malihi, dia itu cerdas, pinter untuk setiap musibah. Kalau itu terkait dengan harta, dia itu cepat tanggap, sadar ini kena musibah, sedih, dipikirkan. Walakin idza yusabu bidinihi lam yash'ur, tapi ketika musibah itu menimpa agamanya, dia tidak merasa. Ini beliau katakan seperti apa tadi? Seperti hewan dalam wujud seorang manusia. Karena apa? Yang memikirkan agama ini cuma manusia. Kalau hewan itu ya mikirnya makan, apa namanya, cari duit, kawin, makan lagi, ya, sekitar itu. Ada pesantren di Jawa sana, punya santri sudah lulus. Kiainya suatu ketika berkunjung ke santrinya, kemudian santrinya cerita, oh saya bikin travel ini, bikin banyak hasilnya pokoknya lah. Apa saja kerjaannya dinyatakan di situ, akhirnya sukses bisnisnya. Kata kiainya, wedhus, wedhus itu kambing. Engkau ini nyantri bukan untuk sekedar cari duit begini, nggak punya amanah ilmu, ngajar sana. Akhirnya daftar ke pesantren itu, punya perguruan tinggi di pesantren tersebut di Jawa, daftar ngajar di sana. Ada Syekh Ahmad Al-Qasas itu di akunnya menyatakan, orang hidup itu kan punya misi. Wa ma khalaqatul insa wal jinna illa liya'budun, itu misi umum begitu. Manusia dan jin itu tidaklah diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya yaitu tugas utamanya. Kok mengambil tugas lain sementara tugas utama itu tidak dijalankan, sesukses apapun itu hakikatnya gagal. Karena tugasnya kada digawe, inya sukses menggawe sesuatu yang lain. Gagal, hidup itu gagal. Yang bahasa kiai tadi ini ya pedus tadi, pedus. Agak kasar memang bahasa. Sudah akrab itu kasar begitu di sebagian daerah di Jawa biasa. Jadi perlu diperhatikan di sini. Ya. Kalau kondisi itu seperti tadi ini, lama-lama kita itu musibahnya terasa tidak apa-apa, begitu tidak apa-apa. Menyia-nyiakan waktu, umur tidak apa-apa. Habis usia tidak ada dapat pahala apapun di situ. Dunia tidak dapat, akhirat tidak dapat. Maka berteman seperti itu perlu ditinggalkan. Lebih baik menyendiri kah, berzikir kah, apakah zikir, tafakur dan sebagainya. Wa kadza idza khafal wuqu'u bi syubhatin. Begitu juga kalau dia khawatir terjatuh kepada syubhat, sesuatu yang samar, ini halalkah, haramkah, maka bagusnya ditinggalkan. Au fi haramin au lidzalika mumatsila, atau terjatuh ke dalam keharaman atau yang semisal itu, maka tinggalkan bergaul dengan seperti itu. Wal ikhtilatu binasina fi jam'ihim wa jama'atin aw nahwi dzalika fuddila. Tetapi ikhtilat, bercampur bergaul dengan manusia, dengan pada jamaah mereka, wa jama'atin, dan sholat berjamaah, aw nahwi dzalika, atau yang semisal itu, fuddila, itu diutamakan. Jadi menyendiri itu bukan menyendiri tidak bergaul sama sekali maksudnya, tapi menyendiri ya kalau tadi pergaulannya begitu, lebih baik tinggalkan. Tetapi kalau apa, untuk sholat jamaah,
ya, sholat Jum'ah atau yang semisal itu mestinya bergaul. Hadza liman bil urfi yaqdiru ya'muru. Ini bagi orang ya, yang dia mampu untuk menyuruh yang ma'ruf. Wa 'anil manakiri qad naha mutahammila, dan dia bisa mencegah kemungkaran. Kemudian dia bisa betah apa? Sabaron ala kullil adza, sabar atas setiap hal yang menyakitkan. Karena yang namanya bergaul itu pasti ada yang tidak cocok di hati. Jangankan bergaul dengan orang kan, awalnya jomblo menikah, nanti dengan istri ada aja yang tidak cocok. Pasti ada yang tidak cocok. Jadi sabron ala kullil adza la yaghlibu fi dhannihi isyanuhu bi muhafila. Dia tidak menduga kuat kalau saya bergaul saya nanti bisa terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dia tidak menduga kuat itu, maka dia lebih utama memang bergaul. Jadi kalau ada manfaatnya tadi. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan tentang hal ini, kata beliau, wa'lam annan nasa fil uzlah laisu sawa. Ketahuilah bahwasanya manusia itu di dalam masalah uzlah, menyendiri itu mereka tidaklah sama. Ada dua kelompok. Faminhum man la hajata lil khalqi ilaihi fi ilmin wa bayani hukmin. Di antaranya ada manusia, ada orang yang masyarakat itu tidak perlu dia, tidak perlu dalam artian apa? Dalam hal ilmu dan menjelaskan hukum. Jadi tidak dipakai, tidak diperlukan oleh masyarakat. Fahadzal aula lahu at-tafarrud wa adamul mukhalatah. Maka orang seperti ini lebih baik untuk menyendiri dan tidak bergaul. Illa fi jum'atin, kecuali pada hari Jumat. Jumatan juga, au jama'atin, atau sholat jamaah. Jadi kalau ada orang kemudian, oh saya ini uzlah, akhirnya Jumatan kada, sholat berjamaah kada, nanti salah ilmuwan itu. Oh saya ini kan tidak ada diperlukan, tidak ini. Ya udah bergaul lalu, keliru fahamnya. Cuma membaca baitnya aja tapi tidak diperhatikan penjelasan ulama. Ya Jumatan, sholat jamaah itu bergaul pada situ. Au majlisi ilmin, atau majelis ilmu. Jadi sebaik-baik pergaulan itulah sholat jamaah, Jumatan, menghadiri majelis ilmu. Au hajatin fi ma'isyatin la budda lahu minha, atau dia bergaul untuk tadi bekerja, dia perlu untuk cari duit dan sebagainya, mau tidak mau bergaul. Jangan dengan alasan uzlah akhirnya bertapa yang tadi tidak dilakukan. Ini kewajiban-kewajiban atau hal-hal yang mendasar, mau belajar apapun tetap dia perlu. Jadi tadi menyendiri itu tetap bagus, sholat Jumat, sholat jamaah, majelis ilmu, berteman di situ itu pertemanan yang bagus. Kemudian wa minan nasi may yakunu qudwatan fil ilmi. Dan di antara manusia itu ada yang menjadi qudwah. Qudwah itu teladan, contoh di dalam ilmu. Bihaitsu yahtajun nasu ilaihi fi amri dinihim. Dari sisi orang lain itu perlu kepadanya untuk menjelaskan urusan-urusan agama mereka. Libayani haqqin au radda ala mubtadi au da'wah ila khairin. Dengan apa? Untuk menjelaskan mana yang benar, atau untuk radda ala mubtadi, untuk membantah sesuatu yang keliru, atau dakwah kepada kebaikan. Bi fi'lin au qaulin au nahwi dzalik, dengan perbuatan, dengan perkataan atau yang semisal itu. Maka orang yang seperti ini, dia itu ngerti ilmu, tahu masyarakat walaupun rusak, dia bisa jelasin kerusakannya. Maka yang seperti ini disampaikan tadi lebih utama, lebih baik dia itu bergaul untuk tadi memberikan manfaat kepada manusia. Keberkahan ilmunya ada di situ. Tapi musonif memberikan catatan di situ, mesti dia harus betah untuk bersabar. Karena apa? Yang namanya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kalau
berhadapan dengan kemungkaran kadang memang bisa menyakitkan, disambati macam-macam kan, bisa begitu. Makanya di sini dijelaskan harus disabar-sabarkan hati itu dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sabda Rasulullah, "Idza zaharat al-bid'u wa sakatal 'alimu fa 'alaihi la'natullah." Kalau bid'ah ya, bid'ah mungkaroh, maka kalau orang alim berdiam diri, fa 'alaihi la'natullah, maka baginya laknat Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu, dia biarkan masyarakat itu rusak. Di mana letak sayangnya kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka perlu dia itu memang yang bergaul, berinteraksi dengan masyarakat dan menanggung bersabar atas hal-hal yang mungkin tidak mengenakan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasul itu milih, oh ini masyarakat dipandang pakai kanyapatan, ini masyarakatnya rusak, terus beliau menyepi saja, enggak. Beliau kemudian ya ada uzlahnya juga, beliau kemudian berinteraksi ya, mukhalatah dengan manusia dan memang mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan walaupun hanya beberapa bait dari kitab ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.